Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Kembali dengan saya, Guru Spiritual Rismon Raja Mangatur Sirait, tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sehubungan artinya ada gonjang-ganjing atau bagaimana cara mengurangi anggaran para dewan kita, terkhususnya yang di DPR pusat. Ya, begini saja. Ini saya sebagai masyarakat ya, yang selalu melihat apa yang terjadi di masyarakat dan pernah menjadi undangannya. Jadi saran saya himbau, saya mewakili seluruh rakyat Indonesia ya, itu dana reses itu ya dikurangi saja dengan cara banyak sistem. Sekarang kan sudah zaman digital, zaman IT. Kenapa dana reses itu harus besar? Contohnya dari DPR pusat ya, bisa 2,5 miliar per tahun per orang. DPRD-nya melihat situasi kemampuan dari provinsinya, bisa 300 sampai 500 juta. Kabupaten kota juga seperti itu. Bisa puluhan sampai ratusan juta per dewan untuk melakukan reses. Yang menjadi permasalahan di lapangan selalu kita lihat adalah kadang DPR ini melakukan reses bersamaan dengan DPR provinsinya dan kabupatennya. Jadi pengeluarannya bisa dihemat, tapi dihemat untuk mereka. Jadi yang aturan contohnya satu 3 amplop, jadi satu amplop diberikan kepada masyarakat yang hadir. Nah itu. Jadi begini saja para dewan ya, alangkah bagusnya sistem reses itu online saja dibuat. Kita berdayakan masyarakat sesuai dengan dapilmu waktu pemilihan. Mereka membuat konten usulan apa yang perlu dari daerahnya. Ya, konten itu diserahkan ke desa. Desa yang mengupload ke media sosial. Untung-untung dapat cuan, dapat rezeki juga desa itu dengan hasil konten. Tapi itu kontennya harus jelas untuk pengusulan ke dapil masing-masing. Itu nanti yang dilihat, dinilai, dievaluasi para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada lagi uang duduk, uang hadir, biaya makanan, biaya snack, biaya untuk mengundang pejabat, gak ada. Biaya transportasi, itu kan bisa dikurangi penghematan. Jadi tidak perlu lagi satu dewan itu harus 2,5 miliar per tahun. Kalau kita berdayakan sistem digital sekarang ini. Jadi kita juga bisa membantu mengajarkan masyarakat itu menguasai atau belajar soal teknologi. Nah itu, jadi banyak sisi positifnya. Kalau reses itu setiap dapilnya itu online saja dibuat, sistem online. Jadi jelas bisa pengurangan anggaran yang selama ini sudah besar berkurang. Jadi bisa membantu rakyat anggaran-anggaran penggunaan yang tidak perlu. Ini pendapat atau himbauan saya sebagai rakyat ya, sebagai rakyat yang paham soal sosial media, bagaimana juga masyarakat itu bisa dapat main profit dari media sosial dengan hal-hal positif seperti itu. Jadi ini kalau sudah dibuat sistemnya seperti itu, seluruh Indonesia akan melihat. Contohnya dari Papua mereka buat seperti itu, dari Kalimantan mereka buat seperti itu, Maluku mereka buat seperti itu. Seluruh rakyat Indonesia akan melihat sistem ini. Bisa melihat dari provinsi lain apa yang mereka usulkan, bagaimana sistemnya, bagaimana caranya. Jadi transparan. Kalau sistem dengan reses itu tidak transparan. Tidak transparan karena lebih banyak uang untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak pas. Karena kan harus diundang setidaknya kalau reses itu setidaknya gubernur atau wakilnya harus diundang, ketua DPRD. Ya, kalau setingkat provinsi, kalau setingkat kabupaten bupatinya harus diundang.
Kalau tingkat kecamatan, setidaknya camat atau kapolsek diundang. Ini kan uang keluar semua. Gak mungkin mereka tidak dikasih uang gitu ya. Terus kalau digabung tadi saya bilang DPR pusat, provinsi sama kabupaten melakukan reses, kan aturan 3 amplopnya. Karena mereka sudah berkolaborasi, ya, jadi 1 amplopnya, tidak 3 kali begini, hanya sekali aja begini. Salam-salamnya cuma sekali, nggak jadi 3 kali. Ya ini hanya pendapat saya. Kalau tidak berkenan dengan para DPR atau masyarakat Indonesia, terserah. Tapi saya rasa saya punya hak memberikan pendapat dan tanggapan bagaimana caranya mengurangi dana reses itu biar bisa dihemat agar dianggarkan ke anggaran yang lebih penting untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya, mohon maaf kalau ada usulan atau tanggapan saya seperti ini. Saya hanya ingin Indonesia ini sejahtera, tidak asal-asalan dipergunakan anggaran yang datang dari pajak rakyat. Jadi, mari kita berbenah, mari kita bangun Indonesia seutuhnya dengan kejujuran, dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Horas, mejo jua, enjoy jua.